Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sairi khalqih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrim wa karrim ala sayyidina Muhammad khairi khalqillahi safiyhi wa habibihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang memiliki akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat agung, khuluquhul Quran. Beliau akhlaknya adalah akhlak Al-Quran, yaitu paduka alam yang mulia baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau termasuk kita yang insyaallah tetap setia dan tetap cinta kepada beliau dan tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Al-Fakir selaku khatib menyampaikan wasiat kepada para jamaah sekalian, juga untuk pribadi Al-Fakir. Hendaknyalah kita semuanya senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dan dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau banyak orang, terlihat oleh manusia ataupun tidak terlihat, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Komitmen dan konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena dengan bertakwa kepada Allah, niscaya kita akan dapat meraih, akan dapat menggapai kebahagiaan yang hakiki,
keselamatan di dunia dan di akhirat. Karena takwa kepada Allah adalah merupakan kunci, merupakan pangkal untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Perlu kiranya kita ketahui bahwasanya setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar memiliki kepedulian dan memiliki perhatian secara khusus terhadap kemakmuran dan kesucian masjid. Karena masjid adalah tempat ibadahnya orang-orang Islam. Masjid adalah baitul mukminin, rumahnya orang-orang yang beriman. Mari kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, surah yang ke-9, yaitu surah At-Taubah, juz yang ke-10 ayat 18. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Ba'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Kata Allah, hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian, yakni hari kiamat, serta mereka tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain hanya takut kepada Allah. Maka mereka itulah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Adapun keutamaan dan balasan dari Allah bagi orang Islam yang selalu komitmen dan konsisten, selalu istiqomah memakmurkan masjid dan menjaga kesucian masjid, keutamaannya, balasannya dari Allah diantaranya adalah yang pertama, oleh Allah akan dibangunkan rumah yang mewah di dalam sorga nanti. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Man bana masjidan lillahi fid dunya, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih ini, beliau bersabda, barang siapa yang membangun masjid karena Allah di alam dunia dan turut serta memakmurkannya, menjaga kesuciannya, maka niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah mewah di dalam sorga, di mana rumah tersebut oleh Allah dibangun dari yakut, dari mutiara, dari permata, dari emas dan perak. Kemudian keutamaan yang kedua memakmurkan masjid adalah oleh Allah akan dinaikkan derajatnya dan akan dihapus seluruh kesalahan dan dosanya. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang ketiga, keutamaan memakmurkan dan menjaga kesucian masjid. Oleh Allah akan diberi cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat.
di mana seluruh umat manusia di hari kiamat nanti ketika mereka oleh Allah dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab, mereka sangat-sangat membutuhkan cahaya, mereka sangat-sangat membutuhkan penerang, dan di sana tidak ada PLN, di sana tidak ada penerang, di sana tidak ada cahaya, hanya cahaya yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, menjaga kesucian masjid-masjid Allah, mereka kelak di hari kiamat akan mendapatkan cahaya yang menerangi mereka di hari kiamat, di mana keadaan di hari kiamat sangat amat gelap gulita, jauh lebih gelap daripada keadaan di alam kubur. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Aus dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, basyiril masyaina fid julami ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Artinya, berikanlah kabar gembira bagi orang yang berjalan pada malam hari yang gelap gulita menuju masjid untuk memakmurkan masjid, untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, untuk menghadiri pengajian rutin di masjid, untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bermanfaat di masjid. Mereka berjalan di malam hari gelap gulita menuju masjid dengan maksud dan tujuan untuk memakmurkan masjid. Maka berilah kabar gembira kepada mereka, kata Rasulullah, bahwa mereka akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti pada hari kiamat, yang dapat meneranginya dari kegelapan di hari kiamat. Demikian menurut keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian keutamaan yang keempat memakmurkan masjid Allah adalah akan diliputi rahmat Allah, akan dicurahkan rahmat Allah kepadanya, kasih sayang Allah kepadanya, dan akan dikelilingi oleh para malaikat rahmat. Kapanpun, dimanapun, kemanapun mereka pergi, orang-orang yang istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah akan selalu berada dalam naungan rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridho Allah, berada dalam petunjuk Allah. Kemudian yang kelima, akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Inilah keutamaan, keuntungan memakmurkan masjid-masjid Allah semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah, tidak mengharapkan balasan dari manusia, tanpa tendensi apapun yang bersifat dunia. Memakmurkan masjid Allah tidak ada tujuan dunia, tapi semata-mata hanya karena Allah, mengharap ridho Allah. Maka orang yang seperti ini, walaupun orangnya sudah meninggal, pahala akan terus mengalir kepadanya di alam kuburnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, kemudian yang keenam, akan diamankan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah dari azab Allah yang sangat amat pedih. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, ia telah berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala idza anzala ahata minas sama'i ala ahlil ardi surifat an ummaril masajid. Artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila Allah hendak menurunkan azabnya, siksaannya dari langit kepada penduduk bumi, baik azab Allah itu berupa angin puting beliung yang sangat dahsyat, berupa badai yang sangat hebat, berupa gempa bumi yang membelah bumi,
dan berupa angin halilintar atau berupa apapun, apabila Allah hendak menurunkan azabnya dari langit kepada penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, kata Rasulullah. Maka orang-orang yang selalu istiqomah memakmurkan masjid-masjid Allah, oleh Allah akan diselamatkan, akan dijaga, akan dipelihara, akan dihindarkan dari azab Allah tersebut yang turun. Kita masih ingat peristiwa yang terjadi di Aceh sekitar tahun 2004. Terjadi badai tsunami yang sangat dahsyat. Dalam waktu yang relatif singkat, hanya hitungan detik, jutaan manusia melayang nyawanya. Jutaan bangunan ambruk. Itu belum seberapa. Itu baru peringatan dari Allah, bukan azab Allah. Itu hanya sekedar peringatan agar manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapapun manusia di alam dunia ini, sehebat apapun, tidak ada yang mampu untuk menghadapi pedihnya azab Allah. Jangankan menghadapi azab Allah, ketika kita umpama oleh Allah dikasih penyakit, dikasih sakit, stroke atau apa, enggak sembuh-sembuh, masa Allah kita tersiksa luar biasa, enggak bisa apa-apa. Itu baru peringatan. Allah kasih penyakit supaya kita sadar, supaya kita bertaubat, menangisi perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, supaya kita kembali kepada Allah. Tapi azab Allah sangat dahsyat, lebih sakit daripada itu. Ma'asyiral muslimin, yuk kita perhatikan firman Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian dengan beriman kepadanya, dengan bertakwa kepadanya, dengan beramal soleh, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, dan menuju surganya yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang sempurna, yang disediakan surga tersebut oleh Allah untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur